Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu jajal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yasir wa la tu'sir bi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sarati sa'ir asmi wa sifat wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 79 yang berbunyi, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun, yang artinya, dan hendaklah jadilah kamu orang yang ahli rabbani, ahli ketuhanan, dengan mengajarkan kitab atau belajar atau mendengar. Nah, jadi di situ memang diwajibkan menjadi orang yang ahli rabbani, ahli ketuhanan. Apabila kada mengajarkan atau belajar atau mendengar, mengetahui hakikat rahasia diri Tuhan yang sebenarnya, hakikat di mana sebenarnya Allah Ta'ala bukan bertempat tapi bernyata. Tuhan tidak bertempat tapi bernyata. Di mana bernyatanya? Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan? Surah Al-Hadid ayat 4 dan ayat 5, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada. Nah, berarti apabila kita mengenali jati diri Allah Ta'ala, maka menjadi orang yang ahli rabbani, orang yang ahli ketuhanan. Karena sudah tubadil terganti, nang kita nang merasa berisi wujud terganti dengan wujud Allah. Asalnya lagi kada tahu rasa seorang nang merasa berisi wujud, rasa seorang yang merasa berisi diri, rasa seorang yang merasa berisi ada. Setelah mengenali jati diri Allah Ta'ala, lalu kenal dengan Tuhan, lalu mengenali diri kita kadada. Nah, makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenali dirinya, niscaya kenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, tidak lagi kita mengenali diri kita. Nah, bila kita ini sudah kenal Tuhan, kada lagi diri kita. Apa nih kita kenal diri kita nang kada. Min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal kada, lalu diadakan, dasarnya memang tidak ada. Kita benar, kadang-kadang merasa ada, mengakui hak orang lain, mengakui hak diri Allah Ta'ala. Nah, makanya Allah Ta'ala itu menyatakan dirinya, bukan bertampak. Di dalam hadis qudsi ujarkan, aku nyatakanlah diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nyatanya aku kepada manusia, karena manusia itu pada hakikatnya rahasiaku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan akulah menjadikan rahasianya. Nah, jadi peribahasanya itu terganti kepada wujudullah Ta'ala yang ada. Jadi gara-gara gempangan cara mengenal Tuhan ini mengada belajar. Belajar kan mudah aja, mengada belajar yang sulit. Nah, karena hak kita meminandui diri sendiri itu lebih wajib daripada beramal. Kita umpamanya salat, kalau di dalam hukum syariat menyembah Allah, barang yang disembahnya pun kita kada tahu apa yang disembah. Barang yang tidak tahu,
Mendingan kanal dahulu. Nah, tujuan Allah Ta'ala itu untuk apa? Menjadikan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi dan ma'rifat kepadaku. Tujuan yang utama itu mengenal dahulu. Baka kenalan babi pinanduan hanya ada rasa cinta kepada Allah. Nah, barang yang cinta pasti melihat, pasti berdapat, pasti kenal. Buat apa mencintai kalau tidak kenal? Buat apa mencintai kalau kada babi pinanduan? Pinandui dahulu. Yang bernamakan kalimat Allah. Setiap nama pasti ada ampunnya nama. Apa aja? Barang, nah kayak tapeh, nah kayak baju ada barang, nah kayak rumah ada barang, nah kayak kendaraan ada barang, nah kayak Allah ada nyatanya. Jadi kan berbeda tapi ada nyatanya. Nyatanya di mana nyatanya? Nyata lain bertempat lah. Nyatanya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku dan aku memiliki rahasianya. Jadi memahami isi hati yang terkandung di dalam diri ini siapa. Yang al-insanu sirri wa ana sirruhu tadi. Insan itu rahasiaku dan aku menjadikan rahasianya. Jadi rahasia Allah Ta'ala tajalin nampak kepada roh. Seluruh dunia orang menyembah roh, tapi bukan sembarang roh. Itulah Tuhan telah menyatakan dirinya, telah menyatakan sifatnya, telah menyatakan wujudnya bajahir kepada manusia. Nya dua aja. Umpama laksana bagaikan wayang dengan dalang. Allah dengan hambanya, rohani dengan jasmani. Jasmani tidak akan bisa bergerak tanpa rohani. Jasmani tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa rohani. Berarti jasmani hukumnya la haula wala. Bila barang yang la haula wala berarti tidak ada daya upaya. Kalau aku bergerak, kalau aku berdiri, kalau aku berduduk, apalagi salat. Barang benda mati kalau salat. Yang salat itu adalah diri yang hidup. Akibat salat diri yang salat. Diri siapa? Diri yang batin, rohani. Itu sifatnya Allah. Diri jasmani cuma kesandaran daripada rohani. Wayang itu kesandaran daripada si dalang. Lihat wayang, kulit tidak diperlukan oleh dalang lagi, dimasukkan ke dalam peti. Karena kau ada wayang anak sombong, karena kau ya wayang anak angkuh, karena kau wayang merasa hebat, tarik si dalang, menuntut dalang. Nah ya sama rohani dengan jasmani. Sedangkan jasmani merasa sombong, rohani kadang juga bersemayam di jasmani. Karena kau hamba, karena kau hamba anak mengaku dirinya ada lagi rahasia hamba itu Allah. Nah, bujur saja kadang melihat lawan Allah, kadang melihat kita nggak kadang melihat. Tapi yang melihat itu Allah. Nah, ra'aitu ujar Sayyidina Ali, ra'aitu Rabbi bi aina qalbi faqultu la syakka anta. Kulihat Tuhanku dengan mata batinku. Bukan dengan biji mata, tapi dengan mata batin, dengan mata hati, dengan mata ilmu. Sama. Angin tidak bisa akan kita lihat. Namun dengan ilmu rasa. Merasa adanya angin, merasa, tapi tidak bisa dilihat. Karena angin batajali, angin bernampak kepada pohon kayu, sehingga pohon kayu bergoyang-goyang, sehingga daun kaladi bergoyang-goyang, karena ada terpaan angin. Tanpa terpaan angin, tanpa tiupan angin, pohon kayu mati, tidak bisa bergerak. Jadi hembusan angin nyata kepada pohon kayu. Pohon kayunya dianggap misal batang tubuh, sedangkan anginnya turun naik. Itu anginnya.
Angin kehidupan. Pohon kayu ini mulai ujung rambut sampai ke ujung batu, pohon kayu ngarannya. Kawa bergeraknya melambai-lambai. Pohon nyer melambai-lambai, bukan pohon nyer melambai-lambai, tapi angin menampakkan perbuatannya kepada pohon nyer. Bukan perbuatan tangan, namun kenyataan untuk naik nafas. Bukan perbuatan kaki yang berjalan, tapi itu perbuatan nafas. Karena perbuatan nafas masih turun naik, bisa kaki berjalan, bisa mata melihat, bisa telinga mendengar, bisa mulut berbicara, karena ada angin, nafas, nafsi diri. Nafas kalau orang menyambat, tapi bukan sembarang nafas, itulah diri. Nah, tapi turun naik nafas kita nih bertempat lah. Jangannya bertempat kalau dikacak mah. Berarti kan bertempat lah. Cuma banyak tak ya. Banyak tak bukan bertempat. Nah bedanya sedikit. Kalau bertempat itu artinya bagaimana tempat akan di sini. Kalau banyak nih kau kemana-mana. Nah banyak tak kesini. Sama dengan rohani roh Allah Ta'ala. Karena berkorong di awak ada. Rohnya sifatnya Allah, roh itu kenyataan Allah, dasar Allah Ta'ala. Nah itu memahami. Jadi rohani artinya kalau bertempat tapi banyak tak mata melihat harus sifat dasar sebenarnya. Roh Allah Ta'ala. Roh Allah Ta'ala banyak tak berarti tak nyatanya bergeraknya berjalan. Roh Allah Ta'ala banyak tak ke hidung nah menjadi nafas. Nah, padahal kerba kurung di dalam Allah Ta'ala laisa lahu makanun, berarti apa makan wajah mana. Allah Ta'ala tidak bertempat, dialah yang mengadakan waktu dan tempat. Allah Ta'ala tidak bertempat, tapi dialah benampak. Benampak banyaknya sama angin itu bukan bagian di sini aja nah, tapi di mana-mana ada angin lah. Nah, jadi pohon kayunya ini ya awak kita. Nah ini awak kita nih pohon kayu diumpamakan napasnya ya nang anginnya, angin kehidupan pinandui. Nah disuruh maminandui dan turun masuk nih siapa, maka bunyinya nyata nah ho Allah. Napas kita tuh bila naik tuh bunyinya tuh ho tuh biar kada dikata dengan mulut, biar kada dikata dengan lidah, tetap ho Allah nah. Allah. Karena nang tornek napasnya kalau pian kawa berjalan, kawa berdiri, kawa berduduk, kawa tangan bakecawai, kawa pian mangkat takbir Allahu Akbar. Berarti pada hakikat yang sebenarnya yang mangkat takbir itu nih nah. Pada hakikat yang sebenarnya yang berjalan kaki itu nih nah. Pada hakikatnya pian melihat itu pada hakikatnya. Nah, sebuting nih aja nang turun naik napas nih aja. Bakal lakuan ke telinga mendengar, bakal lakuan ke mata melihat, bakal lakuan ke muntung berbicara, bakal lakuan ke batis berjalan, bakal lakuan ke hati beriradit bakal hendak. Lalu hendak menyatakan dirinya dengan angkat takbir Allahu Akbar. Nah, lalu nyata aku, nyata ikam, nyata aku ya Tuhan. Ikam itu kenyataan aku. Dua nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Dua nama dia dalam sifat nama dua tapi satu wujud. Contoh kan dua nama banyu lawan es batu, dua nama banyu aqua, hujan masuk dalam kulkas jadi es batu sifat, keluarkan luno leleh banyu masukkan dalam kulkas jadi beku sifat. Nah es batu sama nah. Ini sifatnya Allah Ta'ala ini nah, berbatang tubuh, melihat, mendengar. Namun zat Allah Ta'ala tidak bisa diraba, tidak berbenda, namun nampak dan nyata. Kan di situ memaham. Situ aja kan memaham kadang-kadang ada yang sulit. Jadi kayak apa aja Allah Ta'ala itu jadi satu. Kalau nambah, karena jadi satu ya memang satu Allah Ta'ala. Kamu nang aku ada, Tuhan ada berarti dua.
itu nah sifat lawan zat. Banyu isbat itu berapa buting isbat itu nah satu nah. Banyunya mana? Banyunya sudah di dalam rahasia isbat tuh. Kayaknya boleh ke asalnya menjadi banyu satu aja. Nah lain kayak ini nah. Ini isbat tuh, ini banyu itu dua. Ada ini satunya menjadikan sifat isbat tuh. Di dalam rahasianya itu air. Yang mana sifat bangaran si Anang si Udin. Jadi kita rahasianya diri Allah Ta'ala bersifat banyu aja. Banyu baharikan dibuat dalam plastik, dikasumbai, digulai, dipanile sekilo. Nah ada yang segi empat ngarnya sebentar wadai lelen pada banyu sebertan banyu. Kadang-kadang banyunya karena bersifat beku. Di dalam rasa yang beku terkandung rasa yang cair, wujud kiri. Nah, sama nah. Jadi beku oh, sudah nih. Asal apa? Cair karena titik banyu. Nah, ayo di situ ma'ul hayati, air kehidupan. Tanpa setitik ini kada menjadi sebertan ini. Asal apanya jadi titik, asal dari titiknya. Al-Quran itu kan dari titik juga, yaitu mulai Al-Alamin sampai habis titik asal. Menulis huruf alif itu titik lah, menulis huruf ba itu titik dulu, apa aja dengan titik. Nah, menetes,kan membuat manusia dengan titik, bahkan iwak-iwak pun dengan titik juga bertahan. Nah itu nanti ngaran nih orang belajar ilmu marifat tuh dengan titik ba. Titik ba ngarannya karena ba ini kan pemulaan kan alif ba. Tak nomor 2 jakanya pemulaan alif non mungkin tuh titik non namanya. Dengan pemulaan titik ba bikana makana mayakono kon payakon. Artinya itu dengan aku ada ya Tuhan, apa saja ada dengan aku kon jadi. Nah dengan titik tadi makanya jadi mbak bikana makana biyakono mayakono kon payakon jadi. Sama manusia masuk dalam rahim tes jad sifatnya yang kesini nah. Jadi lawan Allah Ta'ala ini masra. Nah jadi ada orang memaham kalau boleh ya disatukan hamba dengan Tuhan, Tuhan dengan hamba, bujur aja, bujur. Tapi pun kita nyakad ada apa yang disatukan? Aku yang nyatakan kita kada. Yang ada dalil dan bukti adanya Allah itu. Ya lagi kada tahu benar seorang ada Tuhan ada. Mun seorang ada Tuhan ada, berarti kita dua. Sedangkan sifat 20 aja wujud sabigi aja nah kalau memahami. Wujud itu sifat Tuhan kada sifat kita. Wujud artinya ada. Mustahil lawannya kita kada ada. Han berarti mengaku ada lah. Lawannya Adam. Wujud artinya ada, lawannya Adam. Adam ini kada ada. Bahasa kitanya kada ada Adam nih. Datu Adam aja kada ada, apalagi kita lah. Nah, datu aja kada ada basic. Apalagi kita. Iya nang tadi min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal tiada, lalu diadakan, lalu ditiadakan. Ini bang siapa? La mawjuda bihaqi Allah. Tidak ada yang sebenar-benarnya mewujud, hanya wujud Allah, wujud Allah, wujud Allah, sifat Allah, sifat Allah, sifat Allah, asma Allah, asma Allah, asma Allah, af'al Allah, af'al Allah. Nah itu tentang huruf alif lam lam ha. Kan di mana-mana aja tulis kalimatnya Allah, 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 Allah. Itu tulisan, itu kalimat, itu nama. Yang ampunnya nama Allah itu kepada diri. Alif lam lam ha. Alif panah-panahnya, panah kepada kita roh, jad diri roh. Nah alif itu lam awal apa pulang sifat bentuk batang tubuh. Nah lam akhir bangaran enggak, huruf H perbuatan, gerak dan diam. Nah jadi itu yang berhuruf alif lam lam ha itu namanya orangnya semasjidan salanggaran berdiri Allahu. Nah
tanganna alif lam makna alif Allah. Nah, Allahu Akbar. Karena mengakui diri kita sebagai Allah Ta'ala kan tidak menyatakan dan membenarkan. Lalu ini menjadi saksi dan bukti adanya Allah. Jadi kan keluar kita mencari Allah Ta'ala. Kalau keluar ujar Rasulullah, man talabal maula bi ghairi nafsi faqad dhalla dalam rida. Barang siapa mengenali diri Allah Ta'ala di luar daripada hakikat batang tubuhnya, sesat. Makanya orang salat pasti ke ini Allahu Akbar. Allahu Akbar ke sini. Nah, menunjukkan di dalam rahasia sini. Di mana adanya ya Tuhan? Nampak ada lah. Di mana aku ada, di situ adanya Allah. Imam itu bilang, adanya aku, adanya Allah. Nah, namun kita ada, Tuhan ada, tak dua. Bujur aja jalan dulu. Di mana adanya aku, di situ adanya Allah. Aku tuh kan adanya aku kita, pak aku Allah. Ibaratnya itu di mana Tuhan ada, di situ Allah ada. Di mana ada banyu, di situ ada air. Nah, itu. Jadi Tuhan itu lebih parak benar. Parak benar Tuhan tuh. Mun mata putih lawan mata hitam tuh masih berjarak lagi 2 lah. Ini kan mata putih mana 2. Nang pasnya tuh Allah Ta'ala tuh lawan hamba itu nanti pas tuh kalau dibahas lagi. Kayak lagi pembahasannya Allah Ta'ala dan hamba itu laksana seperti betis dan kaki. Ada orang gitu ya. Amun mata putih orang tahiram masih 2 lagi kak. 2 betis dan kaki 1 olok. Nah situ la mawjuda bihaqi ilallah. Itu jadi pemahaman dalam batinnya. Jadi batin kita ini jantung kita, jimit kita, kutub kita. Allah, 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 Allah. Aku ini. Lawan juga kutub jat tuh diriku ada, jat diriku ada. Jatuh diri, jatuh ada, jat diriku ada. Nah itu nahiannya tuh. Lihat ikan kelamnya beri sapi. Sapinya nah sudah diambil dagingnya lah, masih ada nggak? Oh, dicet rahasia Allah Ta'ala tuh. Nah ya, kalau ini tanah nah cukup itu cet itu rahasia Tuhan tak? Kan? Lihat di kada kuasa juga seorang nah dalam batang tubuh kita ini sebenarnya mati bertahan, termasuk jantung ada hidupnya. Berdetak jantung karena tajali bersemayam rohani. Nah, rohani bertajali berdampak kepada jantung. Jadi kan sentralnya kita ini jantung lah. Jantung, lemah jantung, rohnya namanya jam dinding lawan baterai. Jam dindingnya larang harga 1 juta, 2 juta, bahkan 50 juta jam dinding. Kuningan jam dinding. Jujur baterainya enggak. Nah, nggak ada baterainya. Ya roh itu kan ini awaknya. Bagus jam dindingnya, baik larang, awaknya mulus, putih, kuning langsat, sawo matang, sawo buruk. Nah, awaknya bungas. Tapi ininya kada lagi nana, kayak kada berguna sama jam dinding, kada ada nang baterainya tuh. Nah, kada berbuat apa-apa lah. Jadi seolah-olah jarum nang panjang, jarum nang handap, jarum berjalan nang hidup, padahal baterai. Itu perumpamaan roh. Ini perumpamaan aja maksudnya dari permisa supaya memahamakan, supaya langsung paham. Han berarti itu cuma pulang. Jakanya kada jam dinding kada nyata pulang si baterai. Nah, ini nah. Jakanya kada di batang tubuh kada nyata rohani. Nah, jadi kada ada ujar roh aku hebat, ujar jismani kada ada. Kedua-duanya saling pengertian antara jat sifat. Nah, antara jat dan sifat. Jadi kan ujar rohani aku ini kada nyata, jangan kada jismani, ujar jismani aku ini karena aku bergerak kada rohani.
Jismani itu lagi wajib berwujud tersakan jismani ini ngaranya manusia. Kan jismani manusia ngaranya. Kan rohani diri Allah Ta'ala. Dua aja nah. Makanya turun naik aja nah. Hu Allah, aku Allah, aku Allah. Aku di dalam rahasia kamu. Hebat ya Allah Ta'ala pada diri. Makanya di dalam Al-Quran inna arsal amana ala samawati wal ardi wal jibal. Allah Ta'ala itu menawarkan dirinya, menawarkan kepada langit, kepada gunung. Siapa nang kawana, hendak kawan nampung wujud diriku, kada sanggup. Hanya hati-hati yang beriman, hanya hati orang yang marifat yang bisa berkenalan dengan Allah. Kita pikirkan nih, hebatnya orangnya nak kada nah. Hebat kelak. Jakanya si anu tuh jadi hebat, wajar tuh orangnya ada, bandanya ada. Ini kalau kita pikiran sampai gila tuh. Hebatnya ini mana ya orangnya, jar mana orangnya nah. Walaupun kita kadang melihat tapi kita beriman, namanya beriman karena Allah. Beriman iman bila. Angin aja gitu. Kadang melihat kan angin percaya kan angin. Kadang melihat tuh. Lawan angin aja nyar. Belum lagi lawan roh. Belum lagi lu Nur Muhammad, belum lagi lu Allah-nya. Nah, beriman kepada roh, beriman kepada Nur Muhammad. Beriman kepada Nur Muhammad, beriman kepada zat diri Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini tadi dalam diskusi tadi ujar Tuhan, aku nyatakan diriku ini sebagaimana nyataku kepada manusia. Nah, satu mencabangnya, nah, rohnya satu, mataharinya satu. Ada di Pelangkaraya, Sampit, Pengelambun, Samarinda. Nah, mataharinya. Makanya matahari itu ibaratnya Nur Muhammad itu nah adil. Nur Muhammad menyinari siapa aja, menerangi siapa aja, kada berpihak, kada berpilih. Lihat matahari contoh. Matahari itu nah lihat aja kita menjemur pakaian. Yalah, umpamanya anggap sejam karing susah kah? Miskin kah? Sama sejam karing. Kalau umpamanya orang tuh susah, biar Tuhan 3 jam menyar karing kada jalan. Sama. Kayak itu juga tuh wujud Allah Ta'ala. Sama diberikan roh masing-masing, diberikan akal masing-masing. Cuma cara kita berpikir kan berbeda. Oh dia berpikirnya nah ini. Nah, sama jalannya kan banyak. Jalan banyak tapi tujuannya sampai ke pasarannya. Sama ya diberikan Allah Ta'ala akal dan nafsu. Sama. Kalau berbeda kitanya aja lagi gitu nah. Kayak apa artinya ditindihi oleh akal nafsu tadi. Nah jadi himung beserta Allah Ta'ala. Nah jadi disinilah kita disuruh mau diwajibkan sebagai ahli Rabbani, ahli ketuhanan. Dengan mengajarkan kitab atau belajar atau mendengar. Inilah. Jadi ujar siapa kada wajib ini Al-Quran, nah, ada percayaan Al-Quran kan. Surah Ali Imran ayat 79. Jadi ada 6 melawan kada perlu ya. Dikasih tauhid aja, dikasih 20 aja. Kada perlu mendalam mengentuan. Oh jarulan wajib, kadanya kada perlu lagi wajib. Lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabban bima kuntum tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu ahli rabbani. Nah, ahli rabbani itu ya ahli kata orang marifat dengan mengajarkan kitab atau belajar atau mendengar. Paham tuh kada wajib. Yang wajib tuh belajar. Ya kayaknya paham nih wajib lah. Menukar di pasar kalau ada orang jual paham. Yang kada wajib. Karena kita menuntut ilmu ini wajib. Paham kada paham itu urusan Tuhan. Tapi belum jamin dia paham asal mengerti dia. 10 kali gin turun lah 10 kali nang kada tahu dia apa-apa. Insyaallah 10 kali ulun ulangi supaya jangan terpandang amal. Kini bila terpandang amal banyak pahala kada ikhlas kan hukumnya. Kalau kita cuma memandang Allah pahala kah kada itu urusan Allah Ta'ala. Tapi kada mungkin kalau kita begawi lawan bos, bekerja lawan bos, kita rajin, kada mungkin dipotong gaji. Nah, manusia atau apalagi Allah Ta'ala. Orang itu bertambah rajin. Umpamanya gaji 2 juta sebelum dipotongnya 1 juta.
palingan busnya menjinit. Dipotongnya. Nah, apa lagi Allah Ta'ala? Najir yang pertama ini, ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'ribataka ya Allah. Hanya engkau tujuanku ya Allah, hanya engkau yang ku maksud. Marifat kepada yang ulun harapkan, keridaanmu yang ulun cari. Allah tentu memang rida, kitanya rida ke Tuhan. Nah, yang namanya rida ini kayak ini. Kalau pampamanya lah, ulun rida aja ya Allah ini. Tapi pian nomor sapian ulun rida aja sembahyang nih. Tapi pian nomor sapian sembahyang. Maksudnya kayak ini nangan rida tuh. Rida tuh bahasa hakikat suci. Aku meletakkan pekerjaan kepada kamu. Nah, jadi peribahasanya pekerjaan kamu itu pekerjaan aku. Rida lah. Lihat kamu tuh lihatku, dengar kamu dengarku, pandiri kamu kalamku, jalan kamu adalah kudratku. Itu nangan rida. Amunina, ulun rida aja tuh. Tapi ini kita masa berjalan, kita masa melihat. Itu kan dari ridaannya. Nangan rida itu serahkan Allah, Allah namang gawe. Itu, nah, melihat, lihatnya kelak. Amun pian masa melihat itu kan dari ridaannya. Jatuh aku meletakkan kepada diri kamu, aku nih meletakkan kepada diri kamu, ikhlas ke diri kamu, rida diri kamu, rida ya Allah nomor ini pian. Nah, rida ya Allah yang bernapas ini pian. Mun kita tuh nang bernapas, anaknya pang jangan nanggar binak nah. Nah, tapi kita kena kawa. Nah, jadi disitulah yang namanya rida tadi, suci aku jatuh meletakkan pekerjaan kepada kamu. Apa aja tuh? Yang gerak-geraknya, dengar-dengarnya, jalan-jalannya, lihat-lihatnya. Pandir-pandir kalamnya, itu yang namanya rida. Bukan diucap rida nih, diserahkan. Nah itu tuh ngaran ikhlas dan rida tuh kok orang lebih aja ikhlas. Ikhlas kayak kamu lawan aku ikhlas ya Allah, nama jalannya pian. Nah itu kan maksudnya. Nama dengar nih pian, nama hinak nih pian. Iya siapa? Kau nama hinak nah, hinak siapa? Nah jangan anak merasa seorang besi hinak. Jangannya kita nih ampunnya hinak. Nah di dalam kubur itu bangkitan pian. Iya. Nah, jadi disinilah kalau orang marifat ini walaupun ilmu sedikit tapi diamalkan. Nah jadilah ahli Rabbani dengan mengajarkan kitab atau belajar atau mendengar. Jadi itu badian sudah. Wujud kita terganti kepada wujud Allah. Jadi antara zat dalam sifat dua nama tapi satu wujud di dalam satu rahasia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.